Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 27. Oke, langsung sebanyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keriuhan pun terjadi di alun-alun kegelapan saat ini. Para pimpinan dari berbagai faksi wilayah Swan Utara cukup tercengang ketika mereka menyaksikan pertarungan antara Lindong dan juga dua tetua agung. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dua tetua agung yang berada di tahap reinkarnasi bisa dikalahkan oleh Lindong. Hal ini membuat banyak orang berkata dalam hati, bagaimana mungkin ini terjadi? Tatapan mata banyak orang melihat Lindong seperti dewa petir yang telah turun ke dunia ini. Siapa dia sebenarnya dan dari mana dia muncul? Kenapa orang ini bisa mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan? Sementara Lindong yang ada di langit melihat pada dua tetua agung yang berada di lubang besar dengan ekspresi acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, bagaimana sekarang? Apakah aku memenuhi syarat untuk mengulangi kata-kata yang aku ucapkan barusan? Kali ini seluruh alun-alun kegelapan telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak para dewan tetua hanya bisa menutup mulut mereka. Tatapan mata mereka berkedap-kedip dengan pikiran yang sudah kacau. Perkembangan situasi ini benar-benar di luar dugaan dari para tetua itu. Kakak laki-laki dari Jintan yang muncul entah dari mana jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka para tetua menyinggung perasaan Lindong ataupun Jintan, kemungkinan tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa menghentikan Lindong. Sementara di atas altar, sebuah kegembiraan terungkap dari mata para ahli Aula Penghakiman Kegelapan. Mereka tahu kedua tetua agung ini adalah kartu truf dari Dewan Tetua. Jika dua tetua agung ini sudah tidak bisa berbuat apapun, maka Dewan Penatua juga tidak akan berani melawan Jintan untuk saat ini. Sementara dua tetua agung yang berada di dalam lubang besar, mereka hanya meludahkan darah dari mulutnya. Wajah mereka saat ini sudah terlihat sangat pucat. Jelas mereka telah menderita luka yang cukup serius akibat serangan ganas dari Lindong. Kedua tetua agung hanya bisa menggertakkan giginya. Sambil menatap Jintan, dia berkata dengan tegas, "Kau, ini adalah urusan internal istana kegelapan kita. Namun kau melibatkan orang luar untuk tujuanmu sendiri. Bagaimana orang bisa menerimamu sebagai penguasa istana ini?" Jintan hanya bisa tersenyum mendengar ucapan dari dua tetua agung. Yang kemudian Jintan pun mengatakan, "Tetua agung, kata-katamu memang diucapkan dengan cukup baik. Namun, ketika kau mencoba menekan diriku sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang ingat dengan status kalian saat itu? Senioritasmu bahkan lebih tinggi daripada guruku. Namun lihat, tindakan apa saja yang telah kau lakukan padaku." Jintan yang saat ini bukan gadis kecil yang manja seperti saat itu. Bahkan kata-kata dari Jintan yang cukup tajam ini hanya bisa membuat ekspresi dua tetua agung berubah menjadi sangat pucat. Dan para pimpinan faksi yang ada di tempat ini, ketika mendengarkan ucapan Jintan, mereka tetap netral dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Menurut mereka semua, dua tetua agung ini memang tidak tahu diri karena mereka telah memanfaatkan usia dan juga senioritas untuk menggertak orang lain. Namun, ketika mereka dipojokkan dalam posisi seperti ini, dua tetua agung itu pun malah berpikir bahwa perbuatan Jintan tidak pantas sebagai seorang pimpinan istana ini. Namun seluruh orang yang hadir di tempat ini bukanlah orang bodoh dan mereka sangat menyadari apa yang dilakukan oleh dua tetua agung demi bisa memaksa Jintan melepaskan posisinya sebagai kepala istana yang baru. Sementara tatapan mata Lindong masih terlihat tegas dan juga dingin ketika melihat dua tetua agung yang kemudian dengan ada suara yang dipenuhi niat membunuh yang besar, Lindong mengatakan, "Awalnya aku tidak peduli dengan urusan dari istana kegelapanmu. Namun Jintan ini adalah adikku, bahkan sebelum dia menjadi penguasa dari istana kegelapan. Karena kalian berani menggertaknya sebagai kakak laki-lakinya, aku secara alami akan membela adikku. Dan aku khawatir masalah hari ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah." Kata-kata Lindong itu jelas menunjukkan bahwa Lindong tidak akan pernah mengampuni perbuatan dari dua tetua agung. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah dua tetua agung berubah menjadi sangat jelek. Karena setelah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya, mereka pada akhirnya tahu seberapa kuatnya Lindong itu.
Jika mereka terus melakukan pertarungan dengan Lindong, bahkan dengan kekuatan gabungan dua tetua ini, masih tidak akan bisa melawan Lindong. Sementara para dewan tetua, raut wajah mereka saat ini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Karena mereka tahu, jika sampai dua tetua agung ini benar-benar dikalahkan, maka mereka akan kehilangan pendukung terbesar. Ketika teringat dengan metode kejam yang dilakukan di Jintan, hanya bisa membuat dewan tetua menggelengkan kepalanya dan juga ketakutan. Dan tiba-tiba saja dua tetua agung kini berteriak, "Kau seharusnya tidak terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menggertak istana kegelapan?" Lindong hanya melihat dua tetua agung dengan sikap acuh tidak acuh. Namun Lindong tidak berbicara sedikit pun. Dan tiba-tiba awan hitam yang ada di langit mulai berkumpul. Sementara energi petir kini telah mengamuk di dalamnya. Melihat hal ini, dua tetua agung itu pun ketakutan, yang kemudian mereka berteriak, "Kau, baiklah, jika kau meminta seperti itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita berdua tidak memiliki cara untuk berurusan denganmu?" Setelah mengatakan hal ini, salah satu dari dua tetua agung segera mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya kini telah berkumpul di telapak tangan itu, kemudian berubah menjadi manik-manik hitam, yang kali ini telah ditutupi oleh simbol-simbol yang cukup rumit. Sebuah kejutan pun terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat manik-manik ini, karena Lindong bisa merasakan sebuah riak yang tidak biasa dari manik-manik hitam itu. Tetua agung kali ini telah menggigit ujung lidahnya sendiri, dan mereka meludahkan darah esensi yang langsung mendarat di manik-manik hitam. Dan kemudian dua tetua agung pun berkata dengan serempak, "Kami dengan hormat mengundang arwah leluhur." Sebuah cahaya hitam segera keluar dari dalam manik-manik hitam. Dan akhirnya cahaya hitam ini pun berubah menjadi sosok bercahaya yang terlihat ilusi. Sosok ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan pendiri istana kegelapan, namun hanya ada sedikit kecerdasan pada sosok itu sendiri. Meskipun demikian, fluktuasi energi yang terpancar dari dalamnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, dan riak energi seperti ini bahkan lebih kuat daripada dua tetua agung yang berada di tahap reinkarnasi. Dan sebenarnya, kekuatan dari sosok ilusi ini telah mencapai puncak dari seseorang reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan inkarnasi pertama. Ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup muram. Pada akhirnya Lindong tahu bahwa istana kegelapan ini memang memiliki beberapa teknik tersembunyi, dan tidak heran mereka mampu melindungi batu simbol kegelapan sampai saat ini. Banyak seruan tiba-tiba saja meletus di alun-alun kegelapan. "Hah? Apakah itu adalah roh leluhur?" Karena sosok bercahaya itu benar-benar mirip dengan pendiri istana kegelapan. Sementara dua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan ke kiri Jintan, tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan keheranan, yang kemudian mereka pun mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caranya mereka bisa memanggil roh leluhur? Sementara sabit suci kegelapan yang ada di tangan Jintan kali ini bergetar dengan hebat setelah kemunculan dari sosok bercahaya. Hal itu menyebabkan ekspresi di raut wajah Jintan segera berubah, dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya sabit suci kegelapan yang ada di tangannya ini tampak memiliki hubungan yang cukup intim dengan sosok bercahaya itu. Ekspresi dalam tatapan mata Jintan sekarang telah berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, Jintan pada akhirnya mengerti tentang sesuatu. Hal ini membuat dirinya segera berteriak, sebenarnya itu adalah roh dari sabit suci kegelapan. Ekspresi dua tetua agung kini telah berubah setelah mendengar teriakan dari Jintan. Sementara wajah cantik Jintan kini telah berubah menjadi sangat dingin ketika dia berteriak, "Jadi begitu, tidak heran guruku tidak pernah menyebutkan apapun tentang roh sabit suci kegelapan. Ternyata ada seorang yang diam-diam mencuri roh sabit itu sendiri. Betapa beraninya kalian menyembunyikan roh sabit. Ini adalah dosa besar bagi istana kegelapan. Dosa yang telah kalian perbuat itu sudah cukup mampu untuk melengsarkan kalian berdua dari posisi sebagai tetua agung." Keributan benar-benar terjadi di alun-alun kegelapan ini, dan banyak eselon atas dari istana kegelapan mereka pun sangat terkejut. Roh sabit
yang seharusnya dimiliki sabit suci kegelapan sebenarnya memang telah dicuri oleh dua tetua agung. Tidak heran mereka sebelumnya berani berkata dengan percaya diri dengan mengatakan bahwa sabit suci kegelapan di tangan Cintan adalah barang yang tidak lengkap. Sebuah kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata dua tetua agung ketika mereka mendengar kata-kata dari Cintan yang kemudian dua tetua agung pun mengatakan, ini bukan tempat di mana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Dalam sekejap saja, sosok bercahaya telah muncul di hadapan Lindong. Setelah itu, cahaya terang melonjak dari dalam tubuhnya dan disertai dengan kekuatan yang sangat menakjubkan yang kemudian menyapu tubuh Lindong. Ketika sosok bercahaya ini menahan Lindong, dua tetua agung itu pun pada akhirnya bergerak untuk melakukan serangan pada Cintan. Dari kelihatannya, mereka benar-benar akan menghajar Cintan kali ini. Sementara Lindong sekarang tidak mampu membantu Cintan ketika adiknya dalam bahaya besar. Cintan yang melihat dua tetua agung menyerbu dengan cepat ke arahnya. Tangan kecil dari Cintan hanya bisa menggenggam erat sabit suci kegelapan. Dan simbol-simbol kuno yang ada di antara alis Cintan kini telah berubah menjadi semakin jelas. Setelah itu, Cintan pun mengayunkan sabitnya dan sebuah kegelapan kini dengan cepat menyelimuti seluruh tempat ini untuk sesaat. Pada akhirnya, dang! Salah satu tetua agung kini telah muncul dengan kekuatan Yuan yang luar biasa. Bahkan riak reinkarnasi juga terpancar dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia menggunakan telapak tangannya untuk langsung berbentrokan dengan sabit tajam milik Cintan. Dari bentrokan itu sendiri membuat percikan-percikan api menyebar, dan tempat itu sendiri juga langsung terdistorsi. Segera setelah itu, Cintan dan juga salah satu tetua agung kini telah dipaksa mundur lebih dari 10 langkah. Namun sebelum Cintan bisa menstabilkan fluktuasi energi di dalam tubuhnya, tiba-tiba saja salah satu tetua agung meluncurkan serangan ganasnya. Sebuah kilatan dingin pun berkedip dalam tatapan mata Cintan ketika dia melihat serangan itu. Dan tepat ketika Cintan akan melakukan serangan sekali lagi, kali ini sosok putih yang cantik tiba-tiba saja muncul di hadapan Cintan. Dia mengayunkan pedang panjangnya yang kemudian didorong ke arah depan. Detik berikutnya bertabrakan dengan serangan dari tetua agung. Sebuah cahaya pedang telah melesat dan membuat darah berceceran. Sementara tetua agung berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara tubuhnya terlempar ke arah belakang. Tangan dari tetua agung kini sudah terluka parah. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah sosok cantik yang berdiri di hadapan Cintan. Dan darah pun menetes di pedang panjang yang dipegang sosok ini. Ke arah sebenarnya, sosok yang telah menyelamatkan Cintan ini adalah Ling Qingsu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat banyak tatapan mata orang-orang di tempat ini menjadi sangat terkejut. Sebuah keheranan juga telah muncul dalam tatapan mata semua orang. Pada saat ini, semua ahli dari aula penghakiman kegelapan, mereka buru-buru berkerumun di sekitar Cintan untuk memberikan perlindungan. Sementara Cintan yang juga terkejut ketika dia melihat kemunculan dari Ling Qingsu. Cintan hanya bisa melirik ke arah Lindong, yang kemudian dia berjalan ke samping Ling Qingsu lalu bertanya, siapa kau sebenarnya? Ling Qingsu sedikit terkejut dengan pertanyaan Cintan ini. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun berkata, aku dikenal dengan nama Ling Qingsu. Sementara Cintan hanya bisa menatap Ling Qingsu kemudian bergumam, apakah kau adalah pacar kakakku? Pertanyaan dari Cintan ini dalam sekejap saja membuat raut wajah Ling Qingsu segera memerah. Namun Ling Qingsu juga langsung menggelengkan kepalanya. Dan beberapa keraguan kini telah muncul di raut wajah dari Cintan. Karena Cintan mengetahui sebenarnya Ling Qingsu ini juga menyukai Lindong. Namun dia tidak peduli dengan masalah seperti itu. Yang dilakukan oleh Cintan hanyalah melihat ke arah langit dengan penuh khawatir, di mana kakaknya telah melakukan pertarungan dengan roh leluhur yang cukup kuat itu. Cintan tidak tahu apakah kakaknya bisa mengatasi hal ini atau tidak. Detik berikutnya sebuah riak energi yang cukup menakjubkan telah menyapu langit. Sementara Lindong telah didorong mundur beberapa langkah. Ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat gelap karena Lindong benar-benar marah terhadap dua tetua agung yang tidak tahu malu itu.
Mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan pada Jintan. Sementara wajah dua tetua agung kini telah berkedut ketika dilihat oleh Lindong. Dan mereka merasa cukup senang ketika melihat bahwa Lindong telah tertekan oleh roh sabit. Roh sabit itu sendiri sebenarnya bisa dianggap sebagai penjaga istana kegelapan selama benda ini ada di tangan dua tetua agung. Mereka percaya bahwa Lindong tidak akan pernah bisa melakukan apapun pada mereka berdua. Sementara Lindong yang tampaknya bisa memahami pikiran dari dua tetua agung itu, tiba-tiba saja kilatan dingin melintas dalam tatapan mata hitam pekat dari Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan lengan bajunya. Dan kali ini, mayat pemakan langit langsung keluar dan melesat, berdiri di samping Ling Qingsu untuk memberikan perlindungan pada Jintan. Dengan perlindungan dari mayat pemakan langit ini, maka dua tetua agung tidak akan pernah bisa meluncurkan serangan secara diam-diam seperti tadi. Sementara Lindong melihat ke arah roh sabit yang ada di hadapannya, dia segera tersenyum dingin sambil mengatakan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa benda seperti ini bisa menghentikanku dan juga melindungi kalian?" Tepat ketika Lindong akan meluncurkan serangan besar-besaran, tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, "Hei, hei, hei, karena kita berdua adalah roh dari harta suci, serahkan saja si kecil ini padaku. Tidak perlu kau menghancurkannya." Lindong pun melongo dan dia cukup terkejut dengan kata-kata dari Yan. Karena selama ini Yan selalu bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Jika ada pertarungan, dia jarang menunjukkan diri, seolah-olah menghindari pertarungan itu sendiri. Namun saat ini, Yan malah mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan roh sabit yang cukup kuat ini. Di dalam hati Lindong memiliki sebuah kecurigaan, lalu dia bertanya, "Apakah kau benar-benar mampu menanganinya?" Karena Lindong benar-benar tahu, karena roh sabit yang ada di hadapannya ini memang sangat kuat, yang sebanding tahap kesengsaraan reinkarnasi pertama. Oleh karena itu, bahkan Lindong sendiri mengalami kesulitan untuk bisa menanganinya. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, "Hei, apakah kau lupa? Aku ini adalah bos dari harta-harta suci, dan aku berada di peringkat kedua dalam harta suci surgawi kuno. Selama zaman kuno, pada posisi puncakku, bahkan lawan-lawanku yang telah melewati satu kesengsaraan inkarnasi tidak menimbulkan ancaman bagiku." Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Sehubungan dengan hal ini, dia memang tidak pernah meragukan Yan. Dilihat dari faktanya, Yan selama ini memang telah banyak menindas Raja-Raja Yimo selama perang dunia di zaman kuno. Jelas Yan itu adalah objek dewa kelas super yang telah diciptakan oleh leluhur simbol, dan dia memiliki kekuatan tempur yang cukup menakutkan. Namun saat itu, Yan juga telah menderita kerusakan yang sangat parah. Bahkan hingga detik ini, dia belum bisa memulihkan kekuatan ke tahap puncaknya. Detik berikutnya Yan kembali berkata pada Lindong, selama perang dunia kuno saat itu, sabit suci kegelapan memang telah menderita pukulan yang cukup berat. Guru kegelapan telah menggunakannya ketika dia melakukan pertarungan dengan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang cukup menyedihkan. Dan roh dari sabit suci kegelapan ini sendiri juga telah dibunuh oleh Kaisar Yimo. Sejak saat itu, sabit suci kegelapan tidak pernah sekuat sebelumnya. Lindong cukup terkejut karena sebenarnya guru kegelapan adalah seorang yang cukup menakutkan. Dia benar-benar berani melakukan pertarungan dengan Kaisar Yimo. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan jika hanya dilihat dari penampilan guru kegelapan yang manis dan juga lembut itu. Sementara Yan masih melanjutkan kata-katanya, "Sampai saat ini, roh sabit itu seharusnya telah ditempa setelah pemilik kedua dari batu simbol kegelapan mengorbankan tubuhnya. Namun mengingat kekuatannya sendiri, jelas dia tidak cukup kuat untuk menciptakan kembali roh sabit seperti sebelumnya. Maka dari itu, aku percaya bahwa ini hanyalah jejak sisa dari roh sabit yang asli di dalam sabit suci kegelapan. Dan kemungkinan roh dari pemilik kedua batu simbol kegelapan telah bergabung dengan sisa-sisa roh sabit yang akhirnya dia bisa memperbaikinya dan berhasil membuat roh yang baru bagi sabit suci kegelapan."
Meskipun demikian, roh sabit yang kita lihat saat ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Jelas itu, masih dalam masa pertumbuhan dan sangat mudah bagi diriku untuk menghadapinya sekarang. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mengatakan, "Karena seperti itu masalahnya, maka aku akan menyerahkannya padamu." Di sisi lain, wajah dari dua tetua kini telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka melihat pada mayat pemakan langit yang berdiri di depan Jintan. Dan mereka berdua bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya terpancar dari mayat pemakan langit ini. Kedua tetua agung itu, mereka saling berpandang, kemudian mengatakan, sebenarnya dari mana bocah itu berasal? Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang benar-benar kuat, tapi dia juga memiliki boneka yang tangguh. Kita hanya bisa berharap bahwa roh sabit cukup kuat untuk bisa menghadapi bocah yang bernama Lindong itu. Setelah mengatakan hal ini, kedua tetua agung diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Mereka pada akhirnya mengangkat kepala, dan tiba-tiba saja tatapan mata mereka kini telah menyusut ketika melihat pemandangan yang ada di langit di antara Lindong dan juga roh sabit. Di tempat itu sendiri mereka bisa melihat sebuah cahaya putih tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal ini berubah menjadi sosok yang bersinar. Sosok itu memiliki kemiripan dengan roh sabit. Namun, ketika dua tetua agung menyadari bahwa sosok yang keluar dari dalam tubuh Lindong tidak memiliki fluktuasi energi yang berbahaya seperti roh sabit, mereka mulai merasa sedikit lega. Dua tetua agung itu hanya bisa mendengus dingin. Segera setelah itu, sebuah ejekan muncul dalam tatapan mata mereka sambil mengatakan, apakah bocah itu berencana untuk mengandalkan benda seperti itu berurusan dengan roh sabit? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat ini, banyak pasang tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya di alun-alun kegelapan telah melihat ke arah Lindong. Dan semua orang tahu bahwa roh sabit ini adalah kartu truf yang dimiliki oleh dua tetua agung. Maka dari itu, jika kartu truf ini gagal, maka para dewan tetua yang menentang Jintan sebelumnya, mereka akan segera dalam masalah besar. Sementara Yan yang sudah keluar dari dalam tubuh Lindong, tatapan matanya hanya melihat pada roh sabit yang sedikit tampak linglung. Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, aku tidak pernah membayangkan bahwa dirimu akan berakhir seperti ini. Namun sebenarnya itu masih lebih baik daripada kau menghilang dari dunia ini. Jika diberikan waktu yang cukup, aku percaya bahwa seharusnya kamu bisa memulihkan diri. Ketika tatapan mata kosong dari roh sabit melihat ke arah Yan, beberapa fluktuasi kini mulai muncul dalam tatapan matanya itu. Sementara raut wajah dua tetua agung tiba-tiba saja berubah, yang kemudian mereka mengatakan, sepertinya ada yang salah dengan roh sabit. Dua tetua agung kini buru-buru mengganti segel yang ada di tangan mereka dan mencoba mengendalikan roh sabit itu. Sementara Yan hanya bisa mencibir dan juga melihat pada dua tetua agung dengan penuh ejekan. Roh sabit dari sabit suci kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh sampah seperti kalian. Setelah mengatakan hal ini, Yan pun mengulurkan jarinya dan dia mengetuk ruang kosong sebelum akhirnya sinar cahaya putih yang hangat kini melesat dari dalam jari Yan, kemudian menembak tepat ke tengah-tengah dari dahi roh sabit. Sinar cahaya itu pun masuk ke dalamnya dan tubuh roh sabit kini telah mulai bergetar. Setelah itu, sebuah cahaya putih terus-menerus keluar dari dalam tubuh roh sabit. Ketika cahaya putih ini mengalir, sebuah simbol hitam secara perlahan mulai muncul di dada dari roh sabit itu sendiri. Di bawah penerangan cahaya putih hangat dari Yan, garis-garis hitam telah meleleh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Hal ini membuat raut wajah dua tetua agung segera berubah menjadi sangat jelek. Dan simbol hitam yang telah muncul di dada dari roh sabit itu merupakan simbol kutukan yang telah mereka tanamkan supaya bisa mengendalikan roh sabit itu sendiri. Namun saat ini, simbol itu telah dihancurkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh roh sabit. Wajah dua tetua agung dipenuhi dengan ketakutan. Lalu mereka berteriak, sialan. Segera setelah itu, mereka berdua mencoba mengaktifkan kembali simbol kutukan itu. Namun, tiba-tiba saja simbol kutukan mengalami keretakan dan mulai menghilang satu demi satu. Setelah menghilangnya simbol ini,
Dua tetua agung menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas roh sabit. Wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Sambil menatap Yan, mereka mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi, karena mereka berdua benar-benar tidak berharap bahwa Yan mampu menghilangkan simbol kutukan yang telah mereka pasang. Padahal simbol kutukan ini adalah sesuatu yang sangat kuat, dan seseorang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi saja tidak akan pernah bisa menghilangkan simbol itu. Sementara Yan sendiri saat ini mengganti segel yang ada di tangannya. Sebuah cahaya putih tiba-tiba saja turun ke tubuh dari roh sabit. Detik berikutnya, sebuah cahaya terang dan juga gemerlapan kini telah benar-benar meletus dari dalam tubuh roh sabit itu sendiri. Dan sebuah cahaya mulai mengembun. Pada akhirnya, roh sabit kini telah sekali lagi berubah menjadi manik-manik hitam. Yan segera mengambil manik-manik hitam itu. Kemudian dia melemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, tempatkan roh sabit ini kembali ke dalam sabit suci kegelapan. Hanya dengan melakukan hal itu, maka roh sabit ini akan bisa pulih secara bertahap. Lindong segera menangkap manik-manik hitam. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong ada sedikit kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya kutukan yang ada di dalam roh sabit bisa dihilangkan dengan mudah oleh Yan. Ketika melihat keterkejutan di raut wajah Lindong itu, Yan pun mengatakan, kau tidak perlu terkejut dengan hal ini. Di antara harta-harta suci yang tertinggi yang telah dibuat oleh leluhur simbol, aku merupakan harta suci peringkat atas, dan sangat wajar jika diriku memiliki cara untuk menekan semua harta suci yang ada di bawahku. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Dia pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Lindong melemparkan manik-manik hitam ke arah Jintan sambil berteriak, "Jintan, tangkap ini!" Ketika melihat hal itu, Jintan pun segera menangkapnya. Dan sekarang sebuah cahaya hitam segera muncul dari sabit suci kegelapan yang ada di tangannya. Setelah itu, cahaya hitam ini pun mulai menyapu, kemudian menyerap manik-manik hitam dan membawanya masuk ke dalam sabit suci kegelapan. Detik berikutnya, sabit suci kegelapan ini mulai bergetar, sebelum akhirnya sebuah fluktuasi yang sangat mengerikan meletus dari dalamnya. Hal ini membuat sabit suci kegelapan sebenarnya secara bertahap telah membesar. Sementara para dewan tetua yang melihat pemandangan ini, raut wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Dan tubuh dari tetua pertama kini bergetar secara tidak terkendali, sebelum akhirnya dia terhuyung, yang kemudian tersandung ketika dia mengambil 2 langkah untuk mundur. Keributan pun segera terjadi di alun-alun kegelapan. Semua orang bisa menyadari dengan jelas arti dari adegan yang mereka lihat saat ini, dan mereka tahu upaya dari Dewan Penatua untuk bisa melengsarkan Jintan sebenarnya telah mengalami kegagalan total. Sementara Jintan yang ada di atas altar batu, tangannya mencengkeram pada sabit suci kegelapan, dan wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup ganas. Dengan lembut, Jintan pun mengayunkan sabitnya, dan sinar cahaya hitam yang cukup cemerlang melesat keluar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan tablet leluhur yang telah melayang di langit secara perlahan menghilang, dan efek penekanan pada batu simbol kegelapan di dalam tubuh Jintan akhirnya juga mulai menghilang. Sekali lagi, seluruh tempat ini secara perlahan telah diubah menjadi kegelapan. Jintan pun melihat ke arah 2 tetua agung sambil mengatakan, "2 tetua agung, apakah kalian tahu kejahatan yang telah kalian berdua lakukan dengan mencuri dan menyembunyikan roh sabit?" Mendengar ucapan dari Jintan itu, tubuh dari 2 tetua agung bergetar dengan hebat. Saat mereka hendak berbicara, tiba-tiba saja mereka melihat Lindong secara perlahan telah turun dari langit. Segera setelah itu, sebuah boneka yang cukup mengerikan kini secara perlahan melayang. Ada cahaya dingin yang terpancar jelas dari pedang besarnya. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat ini terlihat ketakutan. Sebuah niat membunuh yang besar terpancar di dalam tubuh Lindong. Jika sampai 2 tetua agung membuat pergerakan secara tiba-tiba, maka Lindong tidak akan pernah membiarkan 2 tetua agung itu bisa terus bertahan di dunia ini. Ekspresi di raut wajah 2 tetua agung telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka bisa merasakan aroma kematian yang ada di hadapan mereka. Pada akhirnya 2 tetua agung mereka gemetaran,
lalu mengatakan, "Kita dua orang tua memang telah dibutakan oleh keserakahan hari ini. Mohon ampun pada kepala istana." Saat dua tetua agung berkata seperti itu, tatapan mata syok telah memenuhi para dewan penatua. Mereka pada akhirnya juga langsung berlutut sambil berteriak, "Kepala istana, kami sebenarnya telah dipaksa oleh tetua pertama. Mohon ampuni kita, kepala istana." Setelah mendengar kata-kata dari para penatua yang ada di tempat ini, wajah dari tetua pertama langsung berubah menjadi sangat pucat dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Karena dia bisa merasakan ketakutan di dalam hatinya. Situasi di tempat ini telah berubah dengan cepat dan tidak ada yang pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Dewan Penatua yang sebelumnya sangat sombong, mereka akan menyerah begitu saja. Para pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Swan Utara juga menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Ketika melihat ke arah Jintan, tatapan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat karena mulai hari ini dan juga seterusnya, jelas Jintan akan menjadi penguasa mutlak dari istana kegelapan. Setelah melihat adegan ini, dua tetua berjubah hitam akhirnya berkata dengan lembut, "Kepala istana, ada terlalu banyak individu yang terlibat di dalam masalah ini. Jika kau menghukum mereka semua, aku khawatir hal itu akan membuat kerugian di istana kegelapan kita." Dan sebenarnya dua tetua agung itu jelas tahu betapa pentingnya mereka bagi istana kegelapan ini. Hal itulah yang membuat mereka langsung memilih untuk menyerah daripada dibunuh. Sementara Jintan juga langsung menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan saran dari dua tetua berjubah hitam. Segera setelah itu Jintan melambaikan tangannya dan puluhan jimat berwarna hitam kini muncul dalam sekejap. Akhirnya hal itu melayang di depan tetua agung serta banyak tetua yang ada di tempat ini. Dengan suara yang cukup dingin, Jintan pun mengatakan, "Para tetua, usahamu untuk memaksaku mundur adalah sebuah kejahatan dan hal itu bisa dihukum mati. Namun karena kalian semua telah memberikan kontribusi pada istana kegelapan ini, maka aku akan memaafkan hukuman mati bagi kalian semua. Meskipun demikian, kalian masih tidak bisa lari dari hukumanku. Benda yang ada di hadapan kalian itu adalah jimat suci kegelapan dari istana kegelapan ini. Jika kalian semua masih ingin hidup, maka kalian harus menelannya." Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi para tetua telah berubah menjadi drastis. Bagaimanapun mereka semuanya tahu tentang jimat suci kegelapan. Begitu mereka menelannya, maka hidup mereka sepenuhnya akan di bawah kendali dari Jintan. Jika di masa depan nanti mereka melakukan upaya pemberontakan, maka jimat ini akan meledak dan membuat para tetua itu meninggal dalam sekejap. Sementara Jintan masih berkata sekali lagi, "Selama kalian semua setia padaku di masa depan, maka secara alami aku tidak akan mengambil tindakan yang tegas terhadap kalian. Dengan demikian, jimat suci kegelapan ini sebenarnya juga tidak akan berguna untuk kalian semua. Lagi pula, aku juga tidak ingin melemahkan istanaku sendiri atas kemauan diriku." Tatapan mata Jintan melihat pada para tetua yang masih ragu-ragu sebelum akhirnya dia bertanya dengan nada acuh tidak acuh, "Ada apa? Kenapa kalian masih diam saja?" Dari kelihatannya, sepertinya kalian masih mencoba untuk melakukan pemberontakan. Mendengar kata-kata seperti ini, para tetua hanya bisa mengatupkan giginya, lalu mereka berteriak, "Kami tidak berani!" Sebelum akhirnya para tetua itu menelan jimat suci kegelapan karena mereka masih ingin hidup. Dan apapun yang dikatakan Jintan memang tidak salah. Mereka semua adalah para elit dari istana ini. Selama mereka tidak berkomplot untuk melakukan pemberontakan di masa depan, maka Jintan juga tidak akan menyakiti para tetua. Dalam hal ini, menelan jimat suci kegelapan mungkin memang berfungsi sebagai jaminan bahwa Jintan tidak akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka di masa depan. Sementara dua tetua agung hanya bisa menghela nafas yang panjang sebelum akhirnya mereka juga menelan jimat suci kegelapan. Ketika Jintan melihat adegan ini, dia pada akhirnya menganggukkan kepala dengan lembut. Dan tatapan mata Jintan kemudian melihat pada satu-satunya orang yang tidak diberikan jimat suci kegelapan. Dan itu adalah tetua pertama.
Dengan suara yang dingin, Jintan pun mengatakan, dalang dan juga pelaku utama dari pemberontakan ini, dia harus mati. Para tetua, tangkap tetua pertama. Mendengar hal itu, wajah dari tetua pertama berubah dalam sekejap saja ketika dia berteriak dengan marah. Banyak tetua yang ada di sekitarnya langsung melakukan pergerakan dan mereka mengeluarkan energi Yuan tanpa batas yang kali ini langsung menekan tubuh dari tetua pertama hingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara Jintan kembali memberikan perintah, kirim tetua pertama ke aula penghakiman kegelapan karena dia akan ditangani di tempat itu menggunakan aturan dari istana ini. Mendengar kata-kata dari Jintan, sebuah keputusasaan terpancar jelas dalam tatapan mata tetua pertama. Tubuhnya dalam sekejap saja menjadi kaku karena dia tahu setelah memasuki aula penghakiman kegelapan, maka dia sudah bisa dipastikan akan mati. Sementara semua orang yang ada di alun-alun ini benar-benar sangat terkejut ketika melihat tindakan tegas dari seorang Jintan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka semuanya melihat hal seperti ini, dan tindakan tegas dari seorang Jintan akan membuat semua orang mengetahui bahwa mulai hari ini dan juga seterusnya, semua orang yang berani melawan Jintan, maka mereka akan dihukum mati. Metode seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar kejam. Sementara tatapan mata Lindong sendiri masih terlihat tetap tenang ketika dia melihat bagaimana Jintan membereskan kekacauan ini. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalam tatapan mata Lindong itu. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan lengan bajunya dan dia menyimpan mayat pemakan langit. Ketika Jintan melihat bahwa raut wajah Lindong tidak memiliki emosi sedikit pun, hal itu membuat Jintan merasakan sedikit ketakutan. Segera setelah itu, Jintan melambaikan lengan bajunya dan menyuruh para ahli dari aula penghakiman kegelapan untuk meninggalkan Jintan di tempat ini, dan hanya menyisakan dua tetua berjubah hitam yang kepalanya sekarang tertunduk dengan lembut. Tidak lama kemudian, sambil menundukkan kepalanya, Jintan mulai berjalan ke arah Lindong. Kemudian dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan menarik baju dari Lindong. Namun Lindong masih melihat Jintan dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun berkata, benar-benar langkah yang bagus. Dari mana kau mempelajarinya? Lindong cukup marah karena hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Jintan memang harus menggunakan metode kejam seperti itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa istana kegelapan. Namun dari sudut pandang seorang kakak, Lindong tidak suka adik perempuannya yang manis, naif, dan juga imut melakukan hal-hal menakutkan seperti itu. Sementara Jintan hanya mengerucutkan bibirnya, lalu dia memeluk Lindong dan menempelkan wajah kecilnya di dada dari Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Jintan bergetar, lalu dia berkata, kakak, sebenarnya aku juga tidak suka memakai topeng seperti ini. Namun, di masa lalu kau tidak ada di sampingku dan tidak ada yang bisa melindungiku. Selanjutnya, selama aku bisa membalaskan dendam untukmu, aku tidak peduli. Bahkan jika diriku harus menjadi seseorang yang tidak kau sukai. Mendengar ucapan dari Jintan, tubuh dari Lindong pun bergetar. Segera setelah itu dia melihat adik kecilnya yang ada di pelukannya sambil menarik nafas yang panjang. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, gadis kecil ini benar-benar tahu bagaimana cara meluluhkan hatiku. Kalimat yang dia katakan, bagaimana mungkin bisa untuk diriku memarahi dirinya. Seluruh masalah yang ada di tempat ini pada akhirnya telah selesai, dan Jintan hanya memilih menghukum tetua pertama saja karena dia adalah dalang dari pemberontakan ini. Sementara Jintan sekarang juga telah memperkuat genggaman atas kekuasaannya sebagai ratu kegelapan. Mulai hari ini dan juga seterusnya, Jintan adalah penguasa sejati di istana kegelapan, dan hal itu juga mewakili dirinya sebagai penguasa dari seluruh wilayah Swan Utara. Tidak salah jika mulai hari ini dan juga seterusnya, Jintan akan dipanggil sebagai Ratu Swan Utara. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Lindong. Dia tidak pernah bisa menyangka
bahwa adik kecilnya akan bisa mencapai prestasi yang membuat Lindong tidak bisa berkata apapun lagi. Namun prestasi seperti ini juga membuat Lindong merasa tidak berdaya. Dia hanya berharap bahwa adiknya bisa kembali seperti masa lalu, sebagai gadis imut, konyol, dan juga manja. Namun hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan untuk saat ini. Sementara Lindong hanya bisa melapangkan dadanya dan menerima hal ini. Dan yang membuat Lindong bisa menghela nafas dengan lega adalah sebuah perasaan tulus dari seorang Cintan yang masih sama seperti masa lalu. Dan ini adalah alasan utama kenapa Lindong membiarkan Cintan untuk menjadi ratu di tempat ini. Meskipun Lindong sangat menyayangi Cintan, jika sampai adiknya itu salah jalan dan menggunakan cara-cara curang serta kejam untuk menghakimi orang lain tanpa tahu kesalahannya, maka Lindong akan benar-benar kecewa dan kemungkinan dia akan segera memarahi adiknya. Karena kecurangan-kecurangan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah disukai oleh Lindong. Sebagai seorang kakak, Lindong masih akan tetap mengawasi adiknya supaya tidak semena-mena sebagai seorang pimpinan. Setelah upacara ini berakhir, Lindong pun menghabiskan hari-hari berikutnya untuk beristirahat di kota kegelapan. Dengan situasi di istana kegelapan yang baru saja stabil, Cintan masih memiliki banyak hal yang harus dia selesaikan. Akibatnya, dia tidak bisa menemani hari-hari dari kakaknya itu. Sementara Lindong hanya bisa menunggu adiknya menyelesaikan semua masalah yang ada di tempat ini. Cerita kemudian berpindah pada rumah bambu yang ada di dalam hutan terpencil. Pemandangan di tempat itu terlihat cukup hijau dan membuat seseorang merasa cukup rileks. Lindong sekarang berbaring di rumah bambu itu sendiri sambil menggigit daun bambu di mulutnya. Sementara sinar matahari yang cukup hangat juga telah menyinari tubuh Lindong. Tiba-tiba saja Lindong terbangun karena dia melihat Ling Qingsu sedang berlatih di udara. Seluruh pergerakan dari gadis cantik itu adalah sebuah pemandangan indah yang bisa mengguncang hati dari Lindong. Menyaksikan seorang Ling Qingsu melakukan tarian pedang seperti itu membuat Lindong cukup merasa senang, dan Lindong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Ling Qingsu yang telah menari-nari di langit. Sementara Ling Qingsu sendiri, dia menyadari telah diperhatikan oleh Lindong. Detik berikutnya, dia menyentakkan pedang yang ada di tangannya, dan sebuah energi keluar dari dalam pedang itu, membuat lusinan daun bambu yang ada di tempat ini melesat ke arah Lindong dengan sangat cepat. Sementara Lindong masih tidak bergerak dari tempatnya, dan dia membiarkan daun-daun bambu yang tajam itu melewati tubuh Lindong dan meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah sekitar Lindong. Detik berikutnya Ling Qingsu menyimpan pedangnya, lalu dia berjalan mendekat dengan tidak berdaya sambil menggelengkan kepalanya ke arah Lindong. Banyak seni bela diri yang telah dia latih hari ini adalah sebenarnya untuk menenangkan pikiran dan juga hati dari seorang Ling Qingsu, karena dia sekarang cukup grogi di hadapan seorang Lindong. Meskipun selama ini Ling Qingsu bisa bersikap tenang ketika menghadapi banyak orang dan juga pasukan-pasukan mengerikan, tapi di depan tatapan mata dari Lindong, hati dari seorang Ling Qingsu tidak bisa tenang seperti sebelumnya. Lindong dengan santai melihat ke arah Ling Qingsu. Tanpa sadar dia tertawa sambil mengatakan, "Untuk apa kau terus berlatih sepanjang hari? Duduklah dan istirahatlah di tempat ini. Kau pasti cukup kelelahan setelah mengikutiku melakukan perjalanan yang sangat jauh dari wilayah Swan Timur ke wilayah Swan Utara ini." Ling Qingsu sedikit ragu, namun dia pada akhirnya dengan lembut duduk di depan rumah bambu. Selanjutnya, Ling Qingsu mengulurkan tangannya dan menghalangi sinar matahari yang telah bersinar melalui celah-celah daun bambu yang kali ini mengenai wajahnya. Detik berikutnya Ling Qingsu menoleh ke arah Lindong. Dia sedikit menggigit bibirnya, dan pada akhirnya Ling Qingsu pun memberanikan diri untuk berkata, "Lindong, apakah kamu tidak pernah bertanya tentang seni penginderaan zenit hanya karena aku menyuruhmu untuk tidak menanyakan hal itu?" Lindong pun cukup tercengang dengan pertanyaan dari seorang Ling Qingsu. Dia tiba-tiba saja melihat wajah Ling Qingsu, dan gadis cantik itu hanya bisa memalingkan wajahnya dari Lindong. Sementara Lindong kali ini mengatakan, "Kau pasti memiliki alasanmu sendiri
untuk memintaku untuk tidak menanyakannya. Dan sebenarnya sisi lain dari hatiku berharap bahwa aku tidak akan bisa mempelajarinya. Masih ada beberapa hal yang harus kupertimbangkan dan aku khawatir jika diriku tidak bisa melakukan hal ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun mengatakan, istana kemurnian tertinggi 9 surgaku punya hutang yang besar padamu. Dan sebenarnya sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika kamu meminta untuk mempelajari seni penginderaan zenit ini. Sambil menatap Ling Qingsu, Lindong pun mengatakan, jika istana kemurnian tertinggi 9 surgamu berhutang pada orang lain, apakah kamu masih bersedia untuk mengajari mereka tentang seni ini? Tatapan mata Ling Qingsu tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan dipenuhi dengan amarah ketika mendengar pertanyaan dari Lindong. Dia segera berdiri untuk meninggalkan Lindong, tapi tiba-tiba saja Lindong mengulurkan tangannya dan meraih tangan dari Ling Qingsu. Mendapatkan sentuhan seperti itu dari seorang Lindong, Ling Qingsu benar-benar terkejut dan perasaannya kini telah bergejolak. Yang sebenarnya kali ini tubuh Lindong maupun Ling Qingsu sendiri sebenarnya telah menegang, dan Ling Qingsu tidak pernah berharap bahwa Lindong akan segera menarik tangannya. Pada awalnya Ling Qingsu tertegun, tapi tidak lama kemudian dia berusaha melepaskan tangannya dari tangan Lindong. Namun Lindong malah bereaksi dan dia menggenggam erat tangan dari Ling Qingsu yang membuat perjuangan dari gadis cantik itu menjadi sia-sia. Hati Ling Qingsu benar-benar tidak karuan, yang kemudian dia berkata dengan panik, Lindong, apa yang kau lakukan? Sementara Lindong yang masih terus memegang tangan dari Ling Qingsu, dia hanya bisa melihat gadis itu sambil tersenyum, lalu mengatakan, jadi apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menghentikanku? Ling Qingsu hanya bisa mengatupkan giginya. Sebuah kehangatan telah menyebar dari tangan Lindong, dan hal itu membuat Ling Qingsu merasa cukup lemah. Segera setelah itu, dia pun menoleh dan melihat senyuman di raut wajah Lindong. Pada akhirnya, Ling Qingsu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya sendiri, dan Qingsu berhenti berjuang melepaskan tangannya dari tangan Lindong. Hingga detik ini, Lindong masih memegangi tangan dari Ling Qingsu. Namun adegan itu tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya ada suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, dan Jintan tiba-tiba saja berteriak, "Kakak Lindong!" Suara dari Jintan itu langsung menghancurkan momen antara Lindong dan juga Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu buru-buru menarik tangannya dari genggaman tangan Lindong. Ling Qingsu tidak berani melihat ke arah Lindong, namun sebuah rona merah kini telah muncul di wajahnya. Sementara Lindong hanya bisa tertawa sebelum akhirnya dia berdiri dari tempat duduknya. Tidak lama kemudian, sosok dari Jintan telah bergegas dari kejauhan, yang kemudian langsung memeluk Lindong. Sementara beberapa ahli dari Istana Kegelapan juga telah mengikuti di belakang Jintan. Menyaksikan hal ini, mereka buru-buru menundukkan kepalanya dan mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Sementara Lindong melihat pada adik yang telah memeluk dirinya sambil mengatakan, apakah kau sudah menyelesaikan semua urusan hari ini? Jintan yang masih dalam pelukan Lindong, dia pun segera mengatakan, kurang lebihnya memang seperti itu. Kakak, apakah kau sebenarnya merindukan diriku? Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan pertanyaan macam apa yang kau tanyakan ini? Jelas aku merindukanmu. Namun sebenarnya yang lebih rindu padamu adalah ayah dan ibu. Cepat bereskan semua masalah yang ada di tempat ini dan ikutlah denganku kembali ke wilayah Swan Timur, karena ayah dan ibu ingin bertemu denganmu. Jintan yang cukup ketakutan, dia dengan ragu-ragu mengatakan, ketika kita kembali, ayah pasti akan menunjukkan kemarahannya, dan bahkan ibu mungkin juga akan langsung memukul pantatku. Kakak, pada saat itu kau harus melindungiku. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab acuh tidak acuh. Kau sebenarnya akan memanen dari apa yang telah kau tabur. Untuk hal ini, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, dan memang pantas mendapatkan hukuman dari ayah dan ibu. Mendengar kata-kata dari Lindong, sebuah ekspresi muram kini langsung muncul di raut wajah dari Jintan. Namun Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, dia hanya bisa tersenyum.
Tidak lama kemudian Jintan melihat ke arah Ling Qingsu yang tersenyum ke arahnya dan tiba-tiba saja Jintan bertanya, "Saudari Qingsu, apakah kau merasa nyaman tinggal di tempat ini?" Ling Qingsu hanya menganggukkan kepalanya dan memberikan senyuman ke arah Jintan. Sementara Lindong hanya memperhatikan kedua wanita itu berbicara dan dia tidak menyela sedikit pun. Setelah beberapa saat, Lindong menarik Jintan lalu bertanya, "Jintan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kau tahu tentang suku Yimo?" Jintan cukup terkejut. Sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Yimo. Saat ini aku adalah pemilik dari batu simbol kegelapan dan secara alami aku tahu tentang Yimo." Lindong bertanya kembali, "Kalau begitu, apakah kamu telah menemukan jejak Yimo di wilayah Swan Utara ini?" Karena Lindong sangat menyadari bahwa suku Yimo ini sangat aktif ketika berada di wilayah Swan Timur dan tidak mungkin mereka tidak melakukan aktivitas di wilayah Swan Utara. Jintan pun mengerutkan alisnya lalu dia merenung sebentar sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Istana kegelapan kita adalah penguasa dari wilayah Swan Utara. Setelah bertahun-tahun kami secara alami berhadapan dengan suku Yimo yang jahat itu, tapi tidak ada sesuatu yang terlalu mengejutkan." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong pun cukup terkejut yang kemudian dia mengatakan, "Mungkinkah wilayah Swan Utara ini benar-benar bersih dari Yimo?" Mengingat metode mereka yang cukup sombong, bahkan penjara iblis telah melakukan pergerakan secara diam-diam menyerang suku Martin Langit, dan mereka kemungkinan juga tidak peduli seberapa kuatnya istana kegelapan ini. Tapi kenapa mereka, orang-orang yang berasal dari penjara iblis, seolah-olah merasa tidak berdaya di hadapan istana kegelapan? Apakah mereka benar-benar waspada dengan batu simbol kegelapan di tempat ini? Lindong yang memikirkan hal itu tidak bisa untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dan karena Jintan telah menyelesaikan urusan internal di dalam istana kegelapan, maka dirinya sekarang memilih menghabiskan waktu bersama dengan Lindong dan juga Ling Qingsu. Malam hari pun tiba. Mereka bertiga kini telah bercakap-cakap dengan hangat. Sementara Jintan saat ini terlihat cukup kelelahan. Pada akhirnya, Jintan pun tertidur lelap di dalam pelukan Lindong. Lindong hanya bisa melihat adiknya itu yang terbaring di kakinya seperti anak kucing. Detik berikutnya, Lindong segera menggendong adiknya dan memindahkannya ke dalam tempat tidur yang ada di dalam rumah bambu. Setelah Lindong memastikan bahwa keadaan Jintan baik-baik saja, dia secara diam-diam keluar dari rumah bambu ini. Sementara Ling Qingsu sekarang telah berdiri di luar rumah bambu dengan tersorot sinar bulan. Pemandangan seperti ini membuatnya tampak mempesona. Ling Qingsu yang melihat Lindong berjalan keluar dari dalam rumah bambu, tiba-tiba saja dia berkomentar dengan lembut, "Lindong, Jintan sangat menyukaimu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil." Sementara Ling Qingsu hanya melirik ke arah Lindong. Ketika Ling Qingsu ingin berbicara kembali, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong dan juga Ling Qingsu kini telah berubah menjadi menegang. Mereka berdua segera melihat ke arah langit dan bisa melihat siluet hitam telah berdiri di atas bambu dengan tatapan mata yang aneh. Lindong melihat pada siluet itu yang membuat pupil matanya menyusut. Sementara sosok hitam yang ada di atas bambu itu melihat Lindong. Dia tertawa dengan lembut lalu mengatakan, "Bukankah kau adalah Lindong yang telah disebutkan oleh Raja Kursi keempat?" Lindong pun kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup dingin, "Dan kau mungkin adalah seseorang yang berasal dari penjara iblis?" Sosok hitam itu hanya bisa mengangkat kepalanya. Sinar cahaya bulan kini telah menerangi wajahnya dan memperlihatkan sebuah tanda iblis di wajah itu sendiri. Sosok ini kemudian tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Raja Kursi ketujuh dan aku datang ke tempat ini adalah demi dirimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan melakukan pertarungan dengan Raja Kursi ketujuh? Dan mungkinkah Lindong bisa mendapatkan kemenangan dari pertarungan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.